Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 7. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami tentang perancangan input sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Jadi di sini ada Zahra Safira dengan BP 2010531011, ada William Garcia dengan BP 2010532003, dan saya sendiri Dina Afifa dengan BP 2010533008. Adapun topik yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama itu good form design, yang kedua good display and web form design, dan yang ketiga intranet and internet page design. Untuk materi yang pertama akan saya presentasikan. Sebelum memasuki apakah itu good form design, kita harus mengetahui dulu apa itu perancangan input. Jadi perancangan input adalah awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, jadi apabila input yang dimasukkan tidak bagus, maka akan berdampak pada outputnya. Begitupun sebaliknya. Jadi kualitas input sistem ini menentukan kualitas output sistem. Nah, adapun tujuan dari perancangan input ini, yang pertama, membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien. Yang kedua, menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan dan menjamin penyelesaian yang tepat. Yang keempat, membuat tampilan layar dan formulir yang menarik. Yang kelima, membuat input yang tidak rumit. Yang keenam, membuat tampilan layar formulir yang konsisten. Jadi salah satu bentuk dari input dari perancangan sistem ini adalah formulir. Jadi formulir itu adalah perangkat penting untuk mengendalikan aliran kerja dan digunakan untuk menangkap atau mengcapture data yang terjadi. Sering juga formulir ini disebut dengan dokumen dasar. Jadi untuk membuat formulir desain formulir yang baik terdapat 4 pedoman. Yang pertama, buat formulir itu mudah diisi. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan pada pengguna, lalu mempercepat penyelesaian dan memudahkan dalam memasukkan data. Nah, untuk membuat formulir ini mudah diisi, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aliran formulir atau form flow, yang kedua 7 bagian formulir atau 7 section of form, dan yang ketiga itu keterangan atau captioning. Aliran formulir yang baik itu harus mengalir dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi formulir harus dibuat dengan alur yang tepat agar dapat meminimalkan waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan dalam menyelesaikan formulir. Yang kedua, 7 bagian formulir yang penting dalam pembuatan formulir itu yang pertama harus ada judul, lalu identifikasi dan akses, dan yang ketiga yaitu adanya instruksi, lalu harus memperhatikan bagaimana tubuh dari formulir tersebut, dan yang kelima harus ada tanda tangan dan verifikasi, lalu ada jumlah, ada komentar. Nah, unsur ketiga yang harus diperhatikan yaitu keterangan. Fungsinya untuk memudahkan pekerjaan dalam mengisi formulir. Jadi keterangan ini menggunakan keterangan yang jelas dan dapat memudahkan pekerjaan dalam mengisi formulir. Di sini ada 6 jenis keterangan atau captioning yang bisa dicantumkan dalam sebuah formulir. Yang pertama ada line caption, seperti yang disajikan di gambar. Dan yang kedua box caption, yang ketiga check of caption bisa berbentuk vertikal dan horizontal. Lalu ada table caption, yang terakhir itu bisa jenis caption tersebut bisa dikombinasikan. Unsur yang kedua yaitu pedoman yang kedua yaitu memenuhi tujuan yang dirancang. Formulir dirancang untuk melayani satu atau lebih tujuan dalam melakukan pencatatan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan informasi untuk bisnis. Terkadang diinginkan formulir yang memberikan informasi yang berbeda kepada departemen yang berbeda atau pengguna yang berbeda, tapi masih berbagi beberapa informasi dasar. Jadi pada situasi tersebut, analis sistem dapat menggunakan berbagai jenis formulir khusus untuk tujuan yang berbeda.
Ya, jenis formulirnya yang pertama itu multiple part forms, yang kedua continuous fit forms, yang ketiga itu perforated forms. Pedoman yang ketiga yaitu desain formulir harus memastikan penyelesaian yang akurat. Ketika formulir itu dirancang untuk memastikan penyelesaian akurat, tingkat kesalahan yang biasanya terkait dengan pengumpulan data akan terlihat jelas. Jadi desain penting untuk memastikan bahwa pengguna telah melakukan hal yang benar dengan formulir kapanpun mereka menggunakannya. Pedoman yang terakhir yaitu menjaga formulir tetap menarik. Formulir itu harus dirancang untuk terlihat rapi. Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan agar formulir itu terlihat menarik. Yang pertama, urutan informasinya seperti penjelasan sebelumnya, arah dari aliran formulir itu dari kiri ke kanan, atas, dan ke bawah agar tidak membingungkan penggunanya. Lalu harus memastikan tata letak, jenis font, dan bobot garis, serta memisahkan kategori dengan subkategorinya. Baiklah, topik selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Zahra Safira. Kepada Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu Good Display and Web Form Design, di mana di materi ini itu kita mempelajari bagaimana membuat formulir berbasis web agar agar tampilannya itu tidak membosankan. Yang pedomannya itu diantaranya, next. Yang pertama yaitu sederhana. Jadi sebisa mungkin kita membuat tampilan desain formulir berbasis web itu sederhana sehingga mudah dipakai dan mudah dipelajari. Karena seperti yang kita tahu, tidak semua orang mahir menggunakan teknologi, apalagi usia 50 ke atas. Adapun terdapat 3 bagian layar formulir. Yang pertama itu bagian atas, di mana berisi judul, menu tarik ke bawah, dan ikon-ikon. Yang kedua itu bagian tengah, yang berisi untuk entry data atau mengisi data. Space untuk entry data disusun yang dari kiri atas ke kanan bawah. Selain itu, bagian ini juga memuat keterangan dan instruksi yang akan membantu partisipan memasukkan data sesuai dengan tempatnya. Bantuan peka konteks yang meminta pengguna mengklik tombol mouse sebelah kanan juga sebaliknya dicantumkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian komentar dan petunjuk. Bagian ini menampilkan menu-menu seperti cara mengubah halaman atau fungsi, menyimpan file, atau menghentikan entry yang membantu partisipan. Selanjutnya itu konsisten. Konsisten ini lebih ke tata letak. Misalnya setiap update web, apabila tata letak dari web itu berubah-ubah, itu akan mengganggu pengguna sehingga tidak membuat pengguna itu tidak nyaman. Selain itu juga apabila kita menyusun formulir tadi, apa yang bisa dikelompokkan itu sebaiknya dikelompokkan seperti nama, alamat, dan nomor HP itu biasanya selalu berada di paling atas, jadi tersusun rapi gitu. Selanjutnya itu memfasilitasi gerakan. Memfasilitasi gerakan ini lebih ke pengaturan bagaimana pengguna itu mudah mau ngapain aja, seperti fitur-fitur yang memudahkan pengguna seperti fitur garis 3 di pojok kiri atas, dan fitur-fitur lain yang memudahkan pengguna. Selanjutnya itu menarik dan menyenangkan. Menarik dan menyenangkan ini kita harus menggunakan kreativitas kita dalam membuat tampilan web yang menarik sehingga tidak membosankan. Seperti misalnya lambang loading yang mungkin menarik untuk dilihat sehingga tidak membosankan. Nah, dan penggunaan warna-warna yang tidak bertabrakan sehingga tidak maksudnya enak untuk dilihat gitu. Selanjutnya next, desain antarmuka pengguna grafis atau GUI. Next, GUI adalah cara pengguna berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si pengguna tersebut pada sistem operasi Windows dan Macintosh. Nah, ini tuh seperti fitur-fitur text box, checkbox, option buttons, list and drops down list box, tab control dialog box, slider and spin buttons, image maps, text areas, message box, dan comment buttons. Selanjutnya, nilai dan kontrol formulir.
dalam formulir terdapat nilai dan kontrol. Nilai formulir biasanya berupa kode, sedangkan kontrol selalu disertakan dalam antarmuka GUI. Kontrol tersebut dapat berupa yang pertama itu bidang tersembunyi, yang kedua yaitu bagian respon peristiwa. Bidang tersembunyi ini biasanya berisi nama dan nilai yang disimpan, dan bagian respon peristiwa misalnya seperti respon ketika tulisan email yang kita masukkan itu salah. Selanjutnya yaitu halaman web 3 dimensi. Next. Pengguna halaman web 3 dimensi dapat dilakukan dengan serangkaian lapisan bertumpuk dalam desain halaman web. Menggunakan teknik lapisan ini adalah cara yang efektif untuk membangun situs web karena tidak memerlukan halaman pop-up. Jadi halaman web 3 dimensi ini tidak memerlukan halaman baru apabila kita mengklik suatu fitur, sehingga menghindari lag pengguna juga. Jadi tidak banyak halaman yang terbuka pada saat kita mengklik fitur-fitur. Selanjutnya Ajax akan dipresentasikan oleh William. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Zahra. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya William. Kepada William dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu Ajax. Ajax merupakan singkatan dari Asynchronous, JavaScript, dan XML. Ajax adalah cara baru dalam proses kerja web yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara tidak langsung atau asinkronus. JavaScript merupakan bahasa coding yang kerap digunakan, sedangkan XML atau Extensible Markup Language adalah varian lain dari bahasa markup. JavaScript dan XML bekerja secara tidak langsung di dalam Ajax. Kelebihan dari Ajax yaitu Ajax memungkinkan pengembang web untuk membangun halaman web yang bekerja lebih seperti program desktop tradisional. Saat data baru diperlukan, browser mengirimkan permintaan ke server, dan server mengirimkan sejumlah kecil data kembali ke browser yang memperbarui halaman saat ini. Informasi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan teknik Ajax. Tujuan awal dan akhir yang sama serta tanggal dimasukkan di bagian atas formulir web. Berikut adalah contoh. Baik, selanjutnya itu adalah contoh dari penggunaan Ajax. Ini adalah formulir untuk memesan kapal feri, tiket untuk kapal feri. Yang pertama, pengguna harus mengisi jumlah orang yang akan menaiki kapal feri. Selanjutnya, setelah mengisi jumlah penumpang, maka akan muncul menu untuk umur penumpang. Karena dipilih 4, maka akan umurnya ada terdiri atas 4. Setelah memilih umur, maka akan muncul jenis kendaraan. Karena yang dipilih car, maka selanjutnya akan muncul menu car make dan car model. Barulah pengguna bisa memesan tiket dari kapal feri. Next. Selanjutnya yaitu intranet dan intranet page design. Next. Internet. Desain internet. Formulir internet atau yang lebih dikenal dengan formulir online adalah alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir online biasanya digunakan untuk mengumpulkan survei, membuat tabel pengamatan, dan evaluasi online, serta mendokumentasikan data-data penting secara sistematis. Panduan untuk membuat formulir intranet dan internet. Yang pertama, memberikan instruksi yang jelas. Yang kedua, demonstrasikan urutan entry yang logis. Yang ketiga, menggunakan berbagai jenis kotak, tombol, menu, dan lain-lain. Yang keempat, sediakan kotak teks bergulir. Yang kelima, siapkan 2 tombol dasar. Yang keenam, bagi formulir menjadi beberapa bagian. Yang terakhir, buat layar untuk umpan balik.
Selanjutnya yaitu manfaat pengisian formulir internet dan intranet. Manfaat formulir internet dan intranet yang pertama itu lebih fleksibel dan hemat biaya. Kegunaan formulir online membuat proses pengisian formulir jadi lebih fleksibel, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pelanggan atau pengguna internet yang menjadi target survei bisa mengisi formulir online kapanpun dan dimanapun, selama terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, mewujudkan konsep Go Green. Konsep Go Green membuat formulir online dan mempublikasikannya merupakan salah satu upaya konkret menjalankan konsep tersebut. Pemanfaatan formulir online membuat kita tak perlu repot untuk mencetak hard copy dan kemudian menyebarkannya kepada pelanggan atau pengguna internet. Selanjutnya yaitu mendapatkan kritik dan saran secara praktis. Penggunaan formulir online juga dapat membantumu mengumpulkan kritik dan saran untuk bisnis online secara praktis. Para pelanggan bisa menyampaikan kritik dan saran secara mudah hanya dengan mengisi formulir online yang telah kita siapkan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih William. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.